Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi konsep dalam Islam. Materi pertama yaitu aturan Islam memerintahkan pengambilan tanah dari penguasaan pemiliknya jika ia mengabaikannya hingga tanah tersebut menjadi tanah mati dan tidak bisa lagi ditanami. Atas dasar aturan ini, Waliul Amr, kepala negara, berwenang untuk mengambil alih tanah seperti itu dari pemiliknya, menguasainya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya demi tujuan produktif dengan cara apapun yang ia pilih. Kedua, Islam melarang hima. Hima adalah di mana seseorang menguasai sesuatu area terbuka berupa tanah mati melalui kekuatan, bukan melalui kerja dengan mengubah tanah tersebut menjadi bisa ditanam dan dimanfaatkan secara produktif. Tiga, Islam tidak memberi para individu yang pertama kali memanfaatkan sumber-sumber alam secara produktif hak untuk membekukan, menghentikan pemanfaatan sumber-sumber tersebut atau menunda serta memperlambat proses reklamasinya. Islam juga tidak mengizinkan serta memperlambat proses reklamasinya. Islam juga tidak mengizinkan mereka untuk menguasai sendiri sumber-sumber yang telah mereka reklamasi. Itu jika mereka menghentikan kerja mereka di sumber-sumber itu, karena bila demikian, dominasi mereka atas sumber-sumber itu akan menghambat potensi produktif sumber-sumber itu. 4. Islam tidak mengizinkan Waliul Amr untuk menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang yang tidak memiliki kepastian untuk memanfaatkan dan menggarapnya. Yang kelima, Waliul Amr hanya boleh menyerahkannya kepada seorang yang memiliki kapasitas itu bila sebidang tanah diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kepastian untuk memanfaatkannya secara produktif. Ia berarti penyia-nyiaan kekayaan alam dan potensi-potensi produktif. 5. Islam tidak mengakui perolehan pendapatan tanpa kerja di mana seseorang individu menyewa sebidang tanah lalu menyewakannya kembali kepada orang lain dengan biaya sewa yang lebih tinggi hingga individu itu mengantongi surplus yang muncul sebagaimana telah kita kaji sebelum ini. 6. Islam mengharamkan bunga dan menghapuskan praktik riba. Dengan langkah ini Islam memastikan transformasi perubahan modal yang dalam masyarakat Islam menjadi modal produktif yang dimanfaatkan dalam ranah perniagaan ataupun industri. 7. Islam melarang usaha yang tidak produktif, seni dan aktivitas yang tidak menghasilkan apa-apa dari sudut pandang produksi, seperti judi, sihir, ilmu hitam, dan lain-lain. Islam tidak mengizinkan individu untuk memperoleh pendapatan dari praktik seperti ini. Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Islam melarang individu menimbun uang, menariknya dari perputaran usaha produktif dan membekukannya, menahan dan tidak memanfaatkannya demi tujuan produktif. Islam melakukan itu dengan cara membebankan pajak atas uang emas atau perak yang ditimbun sesuai dengan aturan negara Islam. Pajak yang dimaksud adalah zakat. Larangan terhadap kesenangan dan hiburan yang sia-sia. Ada sejumlah hadis yang melarang hiburan apapun yang mengalihkan pikiran orang dari Allah dan mencegahnya dan mengingatnya. 10. Usaha mencegah konsentrasi kekayaan sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Quran Surah Al-Has ayat 59. Hal ini akan dijelaskan ketika kita mengkaji teori keseimbangan sosial dalam sistem ekonomi Islam, kendati secara langsung berkaitan dengan distribusi, secara tidak langsung pencegahan akumulasi dan konsentrasi kekayaan. Ini juga terkait dengan produksi dan berpotensi menghancurkannya. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.